tuduhan tersebut terlalu naif, terlalu mengada-ada. Fitnah itu terlalu keji dan kejam, saudara. Kok fitnah? Tadi Bung Rizik mengakui kalau Habib Utsman dekat dengan Belanda. Ya, Habib Utsman memang ada kedekatan, tapi kedekatan itu sebatas beliau ingin menjaga masolihil ummah. Dan Allah tuh benci kepada ulama jika dia berkumpul dengan umara untuk menjadi penjilat, jika dia berkumpul dengan umara untuk menjadi penjilat. Ya, Belanda secara resmi mengakui Habib Utsman sebagai mufti Batavia. Yang menjadi antek-antek itu enak saja, nyaman, dibuatkan doktrin dan sebagainya. Orang Belanda yang didatangkan ke Indonesia itu sedikit, yang banyak itu pengkhianatnya. Orang Belandanya masih sedikit, yang asli orang Belandanya sedikit, yang banyak. Kenapa kuat kolonial itu? Kenapa? Karena banyak pengkhianat bangsa yang rela mengorbankan anak bangsa sendiri yang menjadi pejuang untuk kemerdekaan. Good job. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Siap atau tidak mengorbankan nyawa demi hal lain? Siap korbankan nyawa? Siap korbankan darah? Wahai kalian yang merasa sebagai kaum pribumi Nusantara, pribumi Indonesia, kalian punya hak untuk merdeka, kalian punya hak untuk dihormati, kalian punya harga diri, kalian punya kemuliaan. Jangan biarkan kemuliaan kalian dan leluhur kalian diinjak-injak oleh orang-orang yang mereka mungkin tidak terlalu cinta terhadap bangsa kalian, terhadap kalian sebagai warga pribumi. Jangan mau diinjak-injak oleh mereka yang hanya keturunan imigran dari luar negeri. Saya tanya, orang Medan cinta habaib enggak? Siap korbankan nyawa demi habaib? Siap korbankan darah demi habaib? Siap korbankan nyawa demi habaib? Allahu Akbar. Anda bukan budaknya sekelompok segelintir orang dari keturunan imigran luar. Anda adalah manusia yang merdeka, bangsa yang merdeka kita. Jangan mau diperbudak, jangan mau diperlakukan dengan perilaku yang buruk, jangan mau diambil hak kalian dengan paksa ataupun dipalak. Kata Rasulullah, yang membenci keluargaku, membenci anak cucuku, kelak di akhirat Allah kumpulkan dia menjadi kelompok orang-orang Yahudi. Jangan mau diperbudak dengan doktrin ditakut-takuti kualat, dengan doktrin ditakut-takuti dia akan mendapatkan syafaat. Yang hak Anda diambil, kehormatan Anda tercederai. Anda punya hak untuk membela siapapun Anda, bahkan seorang budak belian pun mereka berhak untuk membela dirinya dan membela kehormatan. Para ulama sepakat mana yang lebih utama, keutamaan ilmu atau keutamaan garis keturunan Rasulullah? Maka para ulama menjawab yang kedua yang lebih utama. Kenapa? Qalu, para ulama itu berkata, li'annahu dzatiyun, karena garis keturunan itu zat, nggak bisa dirubah, zat, darah daging. Sedangkan yang pertama itu hanyalah anugerah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala yang satu saat bisa hilang. Jadi bagi kita yang tidak memiliki nasab kepada Rasulullah, jangan putus asa, jangan merasa rendah diri, jangan merasa rendah dibandingkan orang-orang yang mengakukan dirinya sebagai keturunan Rasul tapi akhlaknya bejat, akhlaknya buruk, perilakunya tidak bermoral. Woi anjing, woi babi, kenapa engkau zolimi rakyat? Woi anjing, woi babi, kenapa kau hina ulama? Kenapa kau hina habaib? Wahai kalian putra putri bangsaku, jangan mau diinjak-injak oleh mereka yang hanya keturunan imigran dari luar negeri. Populasi warga Arab keturunan Yaman di Indonesia jumlahnya lumayan banyak. Selama ini kadang terjadi mispersepsi orang Indonesia terhadap Yaman.
bagi masyarakat Indonesia pada umumnya, baik Muslim maupun bukan. Yaman atau nama resminya Republik Yaman atau Al-Jumhuriyah Al-Yamaniyah yang terletak di Asia Barat dan Semenanjung Arabia ini dikenal sebagai negeri para Habib dan Said dan leluhur sebagian komunitas Arab Muslim di Indonesia. Banyak umat Islam di Indonesia bahkan mengeluh-elukan komunitas Sadah atau kaum Habib dan Said di Yaman ini karena dianggap sebagai keturunan Nabi Muhammad. Meskipun tentu saja banyak yang baik, toleran, dan nasionalis seperti Habib Lutfi bin Yahya, sebagian dari mereka sering membuat keonaran di Indonesia dengan menebarkan intoleransi, fitnah, kedengkian, permusuhan, dan kekerasan dengan sesama umat manusia. Seperti yang dilakukan oleh Rizik Syihab, Hussein Al-Habsyi, Zain Al-Kaf, Taufik Assegaf, dan baru-baru ini anak muda bernama Bahar bin Smith. Di Yaman sendiri, kelompok Said ini sangat minor, terbatas, dan sama sekali tidak memiliki pengaruh politik dan ekonomi di negaranya. Pamor, keagamaan mereka cuma terbatas di beberapa tempat. Sebagian besar terkonsentrasi di kota Tarim, Hadramaut, Yaman Selatan yang dikenal sebagai kota Sadah. Di Tarim ini ada para mahasiswa dan santri Indonesia yang belajar tentang aneka ragam studi Islam khususnya di Al-Afkaf University, Rub Al-Tarim atau Rubat Tarim, Dar Al-Arzahra, dan Dar Al-Mustafa. Karena sudah eksis sejak abad-abad silam, maka populasi warga Arab dan Yaman, khususnya Hadramaut, di Indonesia memang jumlahnya lumayan banyak dan tersebar di berbagai kawasan: Aceh, Palembang, Jakarta, Bogor, Cirebon, Tegal, Pekalongan, Semarang, Solo, Surabaya, Lombok, Pontianak, Banjarmasin, Ambon, dan masih banyak lagi. Meskipun komunitas ini sudah cukup lama datang di kawasan yang kemudian bernama Indonesia, tetapi migrasi mereka dari Yaman ke kepulauan ini baru terjadi secara intensif pada abad ke-19, yakni ketika ditemukan teknologi mesin uap sehingga memudahkan arus migrasi orang-orang Arab ke Nusantara. Ada banyak faktor yang menyebabkan mereka dulu berkelana ke Nusantara, antara lain karena faktor kekeringan, kemiskinan, kelaparan, minimnya lapangan kerja, konflik, dan peperangan. Siap atau tidak mengorbankan nyawa demi habaib? Siap korbankan nyawa? Siap korbankan darah? Wahai kalian yang merasa sebagai kaum pribumi Nusantara, pribumi Indonesia, kalian punya hak untuk merdeka, kalian punya hak untuk dihormati, kalian punya harga diri, kalian punya kemuliaan. Jangan biarkan kemuliaan kalian dan leluhur kalian diinjak-injak oleh orang-orang yang mereka mungkin tidak terlalu cinta terhadap bangsa kalian, terhadap kalian sebagai warga pribumi. Jangan mau diinjak-injak oleh mereka yang hanya keturunan imigran dari luar negeri. Saya tanya orang Medan cinta habaib enggak? Siap korbankan nyawa demi habaib? Siap korbankan darah demi habaib? Siap korbankan nyawa demi habaib? Allahu Akbar. Anda bukan budaknya sekelompok segelintir orang dari keturunan imigran luar. Anda adalah manusia yang merdeka, bangsa yang merdeka kita. Jangan mau diperbudak, jangan mau diperlakukan dengan perilaku yang buruk, jangan mau diambil hak kalian dengan paksa. Indonesia tanah air beta, pusaka